Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang sejarah perkembangan komputer. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Husnul Mubarak dari kelas Sistem Informasi 2020B. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer, alangkah baiknya saya terlebih dahulu memberikan penjelasan tentang apa sih komputer itu, apa aja sih kegunaan komputer itu. Di dalam komputer terdapat apa saja sih? Pasti banyak di antara kita yang masih belum mengerti tentang komputer. Komputer memiliki definisi yaitu peralatan elektronik yang menerima masukan data, mengolah data, dan memberikan hasil keluaran dalam bentuk informasi, baik itu berupa gambar, teks, suara, maupun video. Dalam komputer terdiri dari 3 elemen, yakni hardware, software, dan brainware. Hardware itu penyedia sumber daya untuk komputasi dasar seperti memori, CPU, dan I/O. Sedangkan software yaitu aplikasi programnya seperti Word, web browser, dan video game. Serta brainware itu penggunanya seperti kita ini. Nah, itu tadi penjelasan sedikit mengenai pengertian komputer. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja fungsi komputer dan komponen-komponen dalam komputer. Pada dasarnya, komputer memiliki 4 fungsi yang berupa dapat mengolah data, dapat menyimpan data, dapat memindah data, dan juga dapat mengendalikan atau mengedit data. Dalam komputer terdiri dari serangkaian komponen yang dikelompokkan dalam 3 unit, yaitu input, proses, dan output. Selanjutnya, saya akan mengulas tentang ketiga komponen tersebut. Komponen input atau pemasukan berfungsi sebagai pintu masuk tugas-tugas yang akan diberikan pada komputer, seperti keyboard, mouse, scanner, dan lain-lain. Lalu komponen proses. Komponen ini fungsinya memproses perintah yang diberikan oleh user untuk kemudian ditampilkan pada komponen output. Contohnya berupa prosesor dan motherboard. Dan yang terakhir yaitu komponen output atau pengeluaran. Fungsinya sebagai alat untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses sebelumnya. Contohnya monitor, speaker, printer, dan lain-lain. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada bagian inti yaitu sejarah perkembangan komputer. Sebelumnya, apakah kalian menyadari kalau teknologi berkembang dengan sangat pesat? Banyak aktivitas manusia yang terbantu dengan kemajuan teknologi, salah satunya adalah dengan kehadiran komputer. Tahukah Anda terkait sejarah komputer? Awalnya, komputer digunakan untuk menghitung kumpulan angka yang rumit. Namun, seiring perkembangan zaman, komputer digunakan untuk kepentingan hiburan atau mengirim email. Proses perkembangan komputer tidak serta-merta secanggih saat ini karena memang mengalami proses. Komputer sekarang memang telah jauh berbeda dengan komputer dahulu, mulai dari segi bentuk, kinerja, hingga komponen yang dipakai. Komputer saat ini memang sangatlah ringan, dengan kinerja yang tinggi, dan komponen yang sangat canggih. Berikut ini akan saya sampaikan sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Sebelumnya, komputer memiliki 5 generasi, yakni generasi pertama pada tahun 1946 sampai 1959, generasi kedua yakni pada tahun 1959 sampai 1965, generasi ketiga yakni pada tahun 1965 sampai 1971, generasi keempat yakni 1971 sampai sekarang, dan generasi kelima yakni pada masa sekarang sampai dengan masa depan. Sejarah komputer generasi pertama. Tahun 1946 merupakan tahun diciptakannya komputer generasi pertama dengan menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatan. Tabung yang digunakan sebagai komponen dasar ini memang dikenal tidak efisien di beberapa aspek karena cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini membutuhkan daya listrik yang sangat besar dalam pengoperasiannya.
Electronic Numerical Integrator and Computer atau biasa disingkat ENIAC merupakan salah satu contoh komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama diciptakan oleh J. Presper Eckert dan John Mauchly di University of Pennsylvania. Mereka berdua membangun ENIAC dengan menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Sejarah komputer generasi pertama ini menjadi digital elektronik yang dipakai untuk kebutuhan paling umum. Program ENIAC ini sudah dirancang pada tahun 1942, namun dimulai baru tahun 1943 dan selesai pada tahun 1946. Bentuk program ENIAC memiliki ukuran sangat besar. Bahkan pada peletakan program ini membutuhkan ruang seluas 500 meter persegi. ENIAC juga menggunakan 75.000 relay dan saklar, 18.000 tabung, 70.000 resistor, dan 10.000 kapasitor. Saat memulai pengoperasian, ENIAC membutuhkan daya listrik sangat besar, yaitu sekitar 140 kW. Dana yang dibutuhkan untuk membuat perangkat tersebut mencapai $1 juta. Berikut ini merupakan ciri-ciri komputer generasi pertama. 1. Memiliki hardware yang jauh lebih besar serta membutuhkan ruang yang luas. 2. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. 3. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin. 4. Menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. 5. Membutuhkan daya listrik sangat besar. 6. Butuh mesin pendingin karena cepat panas. 7. Kapasitas penyimpanan yang kecil. 8. Kinerjanya lambat. 9. Memakai konsep stored program dan menggunakan magnetic core storage sebagai memori utama. 10. Menggunakan tabung hampa sebagai sirkuit. Sejarah komputer generasi kedua. Tahun 1959, komponen dasar untuk merancang komputer adalah teknologi transistor. Komponen ini dinilai jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan tabung vakum. Transistor mempunyai ukuran lebih kecil dibandingkan dengan tabung vakum, serta daya listrik yang diperlukan juga lebih kecil untuk pengoperasiannya. Biaya pembuatannya juga jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan tabung vakum. Bahasa pemrograman telah diganti dengan menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Dengan menggunakan bahasa pemrograman tersebut, programmer dapat memberikan instruksi dengan kata-kata. Mesin yang pertama kali menggunakan teknologi ini ialah superkomputer. IBM juga telah membuat superkomputer dengan nama Prairie Ran dan Stretch, serta menjadikan komputer dengan nama Large. Komputer ini dikembangkan di laboratorium menggunakan energi atom. Pada tahun 1965, hampir berbagai bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi dengan keuangan bisnis. Berikut ini ialah ciri-ciri komputer generasi kedua. 1. Telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. 2. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. 3. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. 4. Mampu memproses secara real-time dan real sharing. 5. Ukuran fisiknya jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. 6. Kinerjanya lebih cepat. 7. Daya listrik lebih kecil. Dan 8. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis, namun juga pada aplikasi teknik. Selanjutnya, sejarah komputer generasi ketiga. Generasi komputer ketiga dimulai pada tahun 1965, yang mana komputer dibuat menggunakan integrated circuit atau biasa disebut IC. Teknologi ini menggeser fungsi transistor sebagai komponen dasar komputer. Transistor masih tetap digunakan, tapi ukurannya diperkecil. Beberapa transistor yang berukuran kecil tersebut dimasukkan di IC.
bersamaan dengan resistor dan kapasitor. Komputer generasi ketiga menjadi komputer pertama yang membuat operator dapat berinteraksi menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi. Selain itu, komputer ini membutuhkan biaya lebih murah sehingga dapat dijangkau masyarakat umum. Dalam penggunaannya, transistor membuat kinerja komputer cepat panas sehingga komputer generasi kedua mulai ditinggalkan. Berikut ini ialah ciri-ciri komputer generasi ketiga. 1. Listrik yang digunakan lebih hemat. 2. Software lebih meningkat. 3. Harga makin terjangkau. 4. Kapasitas memori lebih besar. 5. Kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat. 6. Memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. 7. Komputer dapat melakukan multiprocessing. 8. Komputer sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. 9. Menggunakan penyimpanan eksternal seperti disket magnetik. Dan yang terakhir, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer generasi keempat. Komputer yang kita pakai sekarang merupakan komputer generasi keempat, yang mana dibuat dengan menggunakan komponen dasar bernama mikroprosesor. Chip mikroprosesor memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang mana saling terhubung menjadi satu. Intel menjadi sebuah perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor karena mereka berhasil menciptakan Intel 4004 yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer. Perusahaan dari Intel berhasil menggantikan perangkat komputer yang memiliki ukuran yang besar menjadi sangat kecil, sehingga menjadikannya lebih efisien. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan, sedangkan Apple mempublikasi Macintosh untuk pertama kalinya pada tahun 1984, yaitu sebuah sistem operasi agar dapat dijalankan dari perangkat komputer. Banyak sekali kemajuan pesat yang terjadi pada generasi ini, seperti diciptakannya mouse, GUI, atau singkatannya Graphical User Interface, hingga komputer jinjing yang disebut dengan laptop. Bahkan, prosesor atau CPU pun mengalami perkembangan dari waktu ke waktu hingga sekarang. Berikut ini ialah ciri-ciri komputer generasi keempat. 1. Dapat menggunakan LSI atau singkatan dari Large Scale Integration. 2. Sudah memakai semikonduktor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. 3. Dipasarkan pada sektor perorangan. Dan yang terakhir, muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan mudah dibawa kemanapun, seperti laptop ataupun notebook. Selanjutnya, ini adalah generasi yang paling terakhir dari komputer, yakni komputer generasi kelima. Generasi kelima ini sebenarnya masih tahap pembangunan, yang mana generasi ini akan mempunyai teknologi yang dibuat berdasarkan kecerdasan buatan. Dalam sejarah perkembangan komputer, pengembangan komputer generasi kelima ini bertujuan agar dapat menghasilkan perangkat komputer yang dapat merespon, menggunakan bahasa yang digunakan manusia, diharapkan dapat mempelajari lingkungan di sekitarnya, serta dapat menyesuaikan dirinya sendiri. Berikut ini ialah ciri-ciri komputer generasi kelima. 1. Komputer masih menggunakan teknologi LSI namun akan banyak mengalami proses pengembangan. 2. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya. 3. Semakin cepat dalam pemrosesan informasi. Dan yang terakhir, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan bisa lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Baiklah teman-teman, itu tadi adalah penjelasan saya mengenai sejarah perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Semoga kalian semua dapat memahami penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan dan terima kasih.